Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, apa kabar? Hari ini kita akan mencoba membahas materi yang judulnya adalah sistem ekskresi. Sistem ekskresi pada makhluk hidup, khususnya pada manusia. Pada layar monitor, Anda akan lihat bahwa sistem ekskresi itu akan kita mengetahuinya dimulai dari persoalan-persoalan apa itu sebenarnya yang disebut dengan ekskresi. Di sini ada Ibu gambarkan, di antaranya ada kulit, ada paru-paru, ada ginjal, hati, dan sebagainya. Kita akan bahas selanjutnya. Ekskresi diawali dengan proses metabolisme. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Karena proses metabolisme akan menghasilkan zat-zat ekskresi. Maka kita akan membahas lebih dahulu adalah pengertian daripada metabolisme. Pengertian metabolisme adalah metabolisme merupakan suatu proses kompleks perubahan makanan yang berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh suatu organisme. Atau lebih singkatnya, proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi. Jadi sekali lagi, kita akan mengetahui apa hubungan ekskresi dengan metabolisme. Setelah ada metabolisme dalam tubuh, baru ada zat-zat sisa yang dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan lihat proses metabolisme dapat terjadi pada karbohidrat, lemak, maupun protein. Anda bisa lihat. Dan berikutnya yang pertama kita akan coba membahas metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi hidrogen dan oksigen itu akan mengeluarkan ekskret atau zat sisa berupa H2O. Sedangkan karbon dan oksigen nanti akan mengeluarkan ekskret atau zat sisa berupa CO2. Selanjutnya karbohidrat ini yang pertama kita lihat monosakarida. Ini terjadi pada usus halus aktivitasnya. Yang diproses adalah glukosa dan galaktosa yang melalui darah kemudian menuju ke hati dan fruktosa melalui sel-sel jaringan. Yang kedua kita akan coba lihat metabolisme protein. Yang pertama protein akan diubah menjadi asam amino, kemudian dilanjutkan prosesnya ke dalam plasma darah dan selanjutnya menuju sel jaringan. Jadi jika protein berlebihan, ekskret yang keluar CO2, H2O, NH3, dan NH4OH. Kemudian ekskret CO2 dan H2O ini dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya H2O ini dikeluarkan dari kulit berupa keringat dan dari ginjal berupa urin. Dan berikutnya NH3 dan NH4OH ini dikeluarkan dari hati berupa urea, kemudian dari ginjal berupa urin. Jadi inilah alat-alat ekskresi yang mengeluarkan sisa-sisa ekskresi atau kita sebut dengan namanya ekskret. Next, Ibu lanjutkan. Salah satu contoh proses metabolisme adalah metabolisme lemak. Misalnya Ananda makan atau mengkonsumsi keju. Pertama, makanan besar. Keju ini makanan besar masuk ke dalam mulut akan kita hancurkan. Kemudian gumpalan-gumpalan tadi dihancurkan oleh garam empedu. Dengan bantuan lemak, dengan bantuan enzim, yaitu enzim lipase, molekul lemak yang ada di dalam keju ini akan diubah menjadi molekul asam lemak, kemudian akan diubah menjadi gliserol, dan selanjutnya akan diabsorpsi atau diserap oleh jonjot usus. Selanjutnya akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan dan lanjut dibawa ke darah, ke jaringan organ, dihidrolisis lagi. Selanjutnya sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa
dan sisanya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk H2O dan paru-paru dalam bentuk CO2. Inilah contoh daripada metabolisme lemak di dalam tubuh yang menghasilkan zat-zat ekskresi. Bagaimana anakku? Bisa mengikuti? Kita lanjutkan ya. Proses ekskresi atau pengeluaran pada tubuh dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama disebut defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa yang berasal dari alat pencernaan yang dikeluarkan melalui anus. Kemudian yang kedua adalah sekresi, proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh dan umumnya mengandung enzim dan hormon yang kita butuhkan dalam kehidupan. Yang ketiga adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, ini akan dilakukan oleh alat-alat ekskresi. Nanti kita akan bahas berikutnya. Sisa metabolisme disebut ekskret yang dapat berupa air yang mengandung garam-garam mineral dan pigmen empedu. Ekskret yang Ibu katakan tadi, ekskret itu merupakan sisa daripada ekskresi yang dikeluarkan oleh organ tubuh, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, ini adalah gambar-gambar daripada alat-alat ekskresi tadi. Ya. Ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru, dan ada hati atau empedu. Kita lanjutkan. Yang pertama kita akan lihat coba adalah paru-paru. Paru-paru. Kita akan lihat. Paru-paru adalah selain sebagai alat pernapasan, juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air atau H2O. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan bagian bawahnya menempel pada diafragma. Ketika kita bernapas, kita akan mengambil oksigen dari udara dan akan mengeluarkan CO2 dan H2O serta CO2 dan H2O yang dikeluarkan merupakan hasil dari sisa metabolisme di jaringan lalu diangkat oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Jadi hubungannya adalah bahwa paru-paru ini mengeluarkan zat sisa daripada alat ekskresi. Alat ekskresinya paru-paru, sisanya ekskretnya adalah CO2 dan H2O. Sementara yang diambil adalah oksigen. Kita lanjutkan. Paru-paru mempunyai struktur sebagai berikut. Pertama ada trakea. Ini merupakan lanjutan dari saluran pernapasan. Kemudian ada bronkus, ya. Ada lobus, ada alveolus, dan ada pleura. Ini adalah bagian paru-paru. Next, kita lanjutkan. Paru-paru, ini dia gambarnya. Ada bagian-bagian yang tadi Ibu sebutkan adalah trakea, ada bronkiolus, kemudian ada arteri, ada alveolus, ada vena paru-paru, dan di dekatnya adalah jantung. Ini fisik daripada paru-paru yang merupakan alat ekskresi yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah hati. Alat ekskresi yang kedua adalah hati. Kita akan lihat. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang terletak di sebelah kanan rongga perut dengan beratnya lebih kurang 3-5% berat tubuh. Ini foto daripada hati, ya, gambar hati. Hati menerima darah dari 2 pembuluh darah, yaitu dari nadi hati dan dari vena porta hepatis. Darah dari vena porta mengangkut darah dari usus yang banyak, mengangkut zat makanan. Hati dibungkus oleh selaput hati atau kapsul hepatitis. Di dalam jaringan hati terdapat 2 macam pembuluh,
yaitu pembuluh darah dan pembuluh empedu. Anda perhatikan baik-baik, ini struktur mengenai hati. Selanjutnya kita akan lihat. Hemoglobin dilepaskan dari sel darah merah dan dipecah menjadi 3 senyawa. Yang pertama adalah zat besi, akan disimpan di dalam hati dan selanjutnya akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Kemudian globin akan digunakan lagi dalam metabolisme protein maupun dalam pembentukan Hb yang baru. Selanjutnya hemin akan diubah menjadi zat warna empedu bilirubin dan biliperdin yang tersimpan di dalam kantong empedu. Ini merupakan proses-proses pelepasan hemoglobin yang diubah menjadi senyawa yang dilakukan oleh alat ekskresi, yaitu hati. Berikutnya, apa fungsi utama hati? Fungsi utama hati adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot. Selanjutnya tempat pembentukan empedu, selanjutnya tempat pembentukan vitamin A, dan yang selanjutnya tempat pembentukan eritrosit yang sudah tua. Artinya eritrosit yang sudah pecah selama 120 hari, ya ini akan dibentuk di hati. Ini merupakan fungsi daripada hati. Sudah dua anakku, sudah ada tadi pertama paru-paru dan yang kedua hati. Yang ketiga kita akan bahas coba mengenai kulit. Nah, ini gambar daripada jaringan-jaringan yang ada di kulit. Ada jaringan epidermis, ada dermis, ya. Selanjutnya ada folikel rambut, ada subkutan, ada kelenjar keringat, ada pembuluh vena dan arteri, ada jaringan lemak, ada kelenjar minyak, ada batang rambut, dan ada kelenjar limfe, kemudian ada saraf. Ini struktur daripada kulit. Next, kulit fungsinya yang pertama menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kemudian sebagai alat indera peraba. Selanjutnya membantu mengatur suhu tubuh dan mengendalikan air dalam tubuh. Berikutnya sebagai penyimpanan lemak. Kemudian dapat merasakan rasa dari luar atau lingkungan luar berupa panas, dingin, dan tekanan. Adapun lapisan-lapisan yang terdapat pada kulit terdiri dari pertama lapisan epidermis. Apa itu lapisan epidermis? Lapisan yang disebut juga dengan kulit ari. Lapisan terluar dari epitel kulit. Lapisan ini berada di atas lapisan dermis. Lapisan ini berguna dalam memperbaiki sel kulit yang rusak serta tahan air dalam melindungi permukaan kulit dari sinar matahari atau lingkungan sekitarnya dan menjaga organ-organ dalam kulit. Jadi yang pertama pada kulit kita lapisan yang muncul adalah lapisan epidermis. Selanjutnya, epidermis dapat dibagi lagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama stratum corneum. Kemudian yang kedua stratum lucidum. Yang ketiga stratum granulosum. Selanjutnya stratum spinosum. Dan yang terakhir adalah stratum basale. Jadi Ananda bisa lihat perbedaan letak daripada lapisan-lapisan yang ada pada lapisan epidermis. Mana yang paling atas, kemudian mana yang paling bawah, dan mana yang terletak di antaranya. Next, Ibu lanjutkan. Yang kedua, lapisan dermis. Yang pertama tadi kita sudah bahas lapisan epidermis. Kemudian yang kedua, kita akan coba lihat lapisan dermis. Apa itu? Lapisan tengah kulit yang terletak antara lapisan epidermis dengan hipodermis. Lapisan ini juga sering disebut dengan kulit jangat, yang memiliki fungsi diantaranya mengatur suhu tubuh, kemudian tempat dari kelenjar minyak, selanjutnya membantu mempertahankan tekstur kulit, dan sampai pada penyesuaian dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini fungsi daripada lapisan dermis. Lapisan dermis
dapat dibedakan menjadi dua lapisan. Yang pertama, lapisan papiler adalah lapisan tipis yang terdiri dari jaringan penghubung yang longgar menghubungkan lapisan epidermis ke lapisan subkutis. Berikutnya lapisan retikulum yang merupakan lapisan tebal yang terdiri dari jaringan penghubung padat dengan susunan yang tidak merata. Jadi jelas ya Ananda, kalau epidermis itu dibedakan atas 5 lapisan, kalau dermis dibedakan atas 2 lapisan. Ananda bisa lihat pada gambar monitor tersebut. Bagaimana kronologi pembentukan keringat bisa terjadi? Jadi maksudnya begini, bagaimana kita bisa keluar keringat? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara sehingga keringat kita bisa keluar? Yang pertama, kita akan lihat dari urutannya. Itu gambar apa tuh? Matahari, ya. Nah, itu kita berada di luar rumah. Kemudian pertama matahari akan menembus ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya akan direspon oleh kelenjar hipotalamus. Kemudian dengan bantuan enzim bradikinin, dia akan menembus kelenjar keringat. Nah, selanjutnya terjadi penyerapan air, garam, dan urea. Itu akan menuju kepada rambut, keringat terlenjar di bawah kulit. Sehingga disitulah kita akan mulai terasa keluar keringat. Jadi ini urutan-urutannya bagaimana proses pembentukan keringat sehingga kita bisa berkeringat. Akan Ibu jabarkan mekanisme pengeluaran keringat. Pertama adalah proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus di otak. Kemudian akan menghasilkan enzim bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Ini proses yang pertama. Lingkungan tinggi, kelenjar keringat menjadi aktif dan pembuluh kapiler melebar sehingga memudahkan proses pembuangan air dan sisa metabolisme. Aktifnya kelenjar keringat mengakibatkan keluarnya keringat ke permukaan kulit dengan cara penguapan. Penguapan mengakibatkan suhu di permukaan kulit turun. Dah, sampai situ dulu. Ibu sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.